Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadz pada video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran 3, keadaan agama-agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Baik, sebelumnya boleh disimak nggih pada buku paketnya halaman yang ke-25. Sambil menyimak video pembelajaran kali ini, insya Allah Ustadz akan terangkan pada bagian pelajaran ketiga ini. Baik, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang agama-agama yang dianut oleh orang-orang musyrikin Arab pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, yaitu yang disebut sebagai agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang sumbernya langsung dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 agama, yaitu adalah yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Nasrani, kemudian yang ketiga adalah agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 2 agama ini. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Nasrani. Agama Yahudi dan agama Nasrani ini adalah agama tauhid, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulu itu sempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan agama Yahudi dan agama Nasrani ini mengalami pengikisan, jadi disalahgunakan, jadi diselewengkan dari ajaran yang benar. Baik, boleh disimak bukunya pada halaman yang ke-25. Apa itu agama Yahudi Nasrani? Baik, sekarang kita akan membahas tentang agama Yahudi dan agama Nasrani. Yang pertama adalah agama Yahudi. Agama Yahudi ini mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kitab yang diwahyukan kepada beliau, yaitu kitab Taurat. Agama ini diikuti oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Namun sebagian besar kaum Bani Israel keluar dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah. Perkembangan agama Yahudi yang keluar dari ajaran Nabi Musa adalah mereka mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan, dan di sini mereka mulai menyelewengkan ajaran Yahudi. Mereka juga mempercayakan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, padahal dalam kitab Taurat disebutkan bahwa sesudah Musa alaihissalam akan datang nabi-nabi berikutnya. Bani Israel menganggap dirinya bangsa yang paling tinggi derajatnya di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Selain itu, mereka juga tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan membuat patung sapi untuk mereka sembah. Orang Yahudi kemudian berkembang ke penjuru Jazirah Arab, termasuk mereka tinggal di Madinah pada awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Namun agama Yahudi saat ini tidak ada lagi karena sesudah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, sekarang adalah agama Nasrani. Nabi Isa merupakan nabi utusan terakhir bagi kaum Yahudi Bani Israel sebelum diangkat ke langit menghadap Allah Ta'ala. Nabi Isa mengabarkan kepada muridnya Hawariyun. Hawariyun itu adalah orang-orang yang mereka itu setia, pengikut Nabi Isa yang mereka itu setia kepada Nabi Isa. Ulangi. Nabi Isa mengabarkan kepada muridnya Hawariyun, telah akan datang seorang nabi setelah dirinya. Nabi ini penutup para nabi dan rasul. Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad." Disebutkan dalam Quran Surat As-Saff ayat yang ke-6. Setelah peristiwa penyaliban itu, para murid Nabi Isa yang disebut sebagai Hawariyun ini tadi, Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa. Kaum Hawariyun berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan mengajarkan kitab Injil kepada manusia. Mereka mengajarkan tauhid agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdakwah selama bertahun-tahun sehingga banyak manusia kaum Nasrani mereka mengesahkan
Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu berjalan lama, ada seorang raja Romawi bernama Konstantin memeluk agama Isa, akan tetapi ia memasukkan ajaran-ajaran syirik ke dalam ajaran Nabi Isa alaihi salam. Banyak pendeta Yahudi dan Nasrani yang mengubah Injil. Di antara yang dirubah adalah adanya berita tentang kedatangan Nabi akhir zaman sekaligus penutup para nabi, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu sudah mengubah-ubah ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Di antara ahli kitab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan membenarkan kedatangan Nabi terakhir Muhammad SAW adalah Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal. Mereka adalah orang yang masih memegang ajaran Nabi Isa dari kitab Injil. Demikian kali pembahasan kita kali ini tentang ajaran agama Samawi. Setidaknya ada dua agama yang sebenarnya dua agama ini, Yahudi dan Nasrani, ini adalah agama tauhid, tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, kedua agama ini mengalami perubahan, mengalami penyalahgunaan, jadi sudah diubah-ubah, sudah tidak murni lagi. Adapun ajaran yang paling murni di antara agama Samawi adalah agama Islam ini yang datang terakhir sendiri dan dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekian pembelajaran pada kali ini. Nanti kalau ada yang masih kebingungan atau belum paham, boleh bertanya kepada Ustadz. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.